kami teruskan dengan untuk tahun depan dan kami sudah lapor ke Deputi dan Direktur untuk bisa dilakukan fasilitasi, Mas, meskipun nanti kita kurasi. Jadi izin Bapak Ibu, kelanjutan nanti kami akan melakukan eh, kolaborasi dengan BSN. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan data-data itu kami sampaikan ke BSN untuk kira-kira masuk nominasi enggak untuk bisa difasilitasi BSN yang kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti tahun yang kemarin, contoh kalau kita ngurus HCCP itu kan cukup mahal karena kami dengan Mas Gali sudah mempunyai hubungan baik dan kolaborasi sehingga Bapak Ibu nanti gratis itu baik HCCP, ISO 9001 itu nanti insya Allah kalau nanti Bapak Ibu masuk ke dalam persyaratan yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh BSN, insya Allah tahun depan kita akan coba fasilitasi Bapak Ibu untuk memperoleh legalitas yang notabene akan gratis. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan peluang pagi ini, syukur-syukur menanyakan persyaratan apa, sehingga kalau memang kolaborasi berlanjut, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001, HCC maupun yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini dan perlu kami sampaikan saat ini kami sedang rapat dengan BSI di pusat untuk memantau sejauh mana realisasi. Dan minggu depan kami juga akan mengundang teman dari BSN untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai HCCP yang notabene merupakan salah satu persyaratan mutlak yang Bapak Ibu yang mempunyai usaha makan dan minum untuk dapat naik kelas atau syukur-syukur untuk dapat ekspor. Makanya sekali lagi ini merupakan salah satu kesempatan yang bagus sekali di sisa-sisa akhir tahun dan kami salah satu komitmen kami bahwa ISEP bukan salah satu kegiatan akhir tapi kegiatan awal untuk membantu mengembangkan usaha Bapak Ibu. Sekali saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi yang insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Kang Galih. Mau ke Kang Galih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin melanjutkan rapat dengan BSI Bapak Ibu. Terima kasih. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bu Indira ini langsung ya, berarti ya? Iya, boleh langsung, Mas. Oh, oke, baik, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Mugi juga ya, dan Bapak Ibu sekalian. Salam sehat ya, sehat dan bahagia ya. Kita harus sehat dan harus bahagia. Jadi rencananya pada pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya itu terkait dengan SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu yang tadi sudah dibawakan atau sudah dibuka ya oleh Pak Mugi. Mungkin kita bisa eh, kita lanjutkan ya Ibu ya. Sebelumnya mungkin kita akan mengenalkan terlebih dahulu. Ya, next slide mungkin Bu Indira. Atau mungkin saya bisa share screen sendiri aja kali ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, sebentar ya, Mas ya. Ya, siap siap siap. Ini Bapak Ibu semua produknya apa ini? Ada yang mungkin bisa ngomong langsung atau ditulis di chat juga silahkan ya. Saya dari Norvajeri Group, Kak. Keripik bonggol Ya, pisang. keripik bonggol pisang ya. Oke oke oke. Itu berarti bonggol pisangnya diubah jadi keripik ya Bu ya? Iya, Oh, oke. Baru tahu juga nih ya, ternyata pisang tuh bisa dibuat jadi keripik ya, sampai bonggol-bonggolnya. bisa Biasanya kan dicek, keripiknya pisang ya, ya kayak gitu kan. bisa dicek di Mm-mm. pencarian Google, Kak, di keripik bonggol pisang ekspor. Wih, udah ekspor mana ini Bu?
Udah ke Taiwan, Dubai, Malaysia, Jepang. Udah dari tahun 2019 ekspornya. Wah, keren banget ini Bu. Mungkin nanti bisa share ke teman-teman juga kali ya, tips dan triknya bisa sampai ekspor kayak gitu. Oh iya, iya. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, kalau izin sekarang saya share screen, kelihatan nggak Bapak Ibu? Terlihat kah? Terlihat ya? Oke, baik. Ya, jadi kita baca-baca dulu ya. Ini ada kopi rempah-rempah, ada juga boneka batik dan kerajinan batik ya. Oke, ada juga yang punya produk jilbab dan mukena. Nah, ini boneka batik, kerajinan batik, ini bisa sertifikasi atau kerajinan batik itu bisa sertifikasi SNI produk nih, SNI produk batik ya Bapak Ibu ya. Kalau boneka mungkin bisa masuk ke mainan anak ya, kayak gitu. Kalau produk jilbab mukena juga kita kemarin dampingi untuk yang standarnya dan sudah sertifikasi. Mungkin Bapak Ibu tahu Tatuis mungkin. Pernah ada yang dengar Tatuis ya? Tatuis itu kemarin kita dampingi untuk sertifikasi jilbab dan mukenanya. Nah, mungkin kita sambil lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan pengenalan SNI ISO 9001 terkait dengan sistem manajemen mutu Bapak Ibu. Nanti kalau suara saya tiba-tiba agak ngeblank ataupun suaranya agak ngehang, nanti bisa diinfokan ya supaya kita tahu juga oh ternyata suaranya nggak nyampe nih kayak gitu. Karena kalau Zoom kan kendalanya salah satunya dari jaringan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi pertama sebelum lanjut ke standar SNI, Bapak Ibu tuh tahu pembuatnya nggak sih? Pembuatnya itu BSN Bapak Ibu. Jadi BSN itu kami ya, Badan Standarisasi Nasional, bukan Bank Sertifikasi Nasional ya. Beberapa peserta Jadi sebenarnya proses sudah ada, cuman tidak kami sampaikan bahwa dari ini ada total peserta yang yang hadir suaranya kurang bocor lebih ya Bu ya. 23.000. Ya oke lanjut ya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau BSN itu bukan bank syariah nasional ya, tapi Badan Standarisasi Nasional. Nah, BSN itu adalah mitra kerja Komisi 6 DPR RI dan merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Jadi kita statusnya ASN ya Bapak Ibu ya, dan setingkat atau setipe dengan Badan POM, BPJPH dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tidak memiliki kementerian langsung yang bertanggung jawab ya atau mengurusi ya seperti itu. Nah, BSN pun juga menjadi vokal point atau wakil Indonesia ya. Bahasa sederhananya kita tuh jadi wakil Indonesia loh di organisasi internasional. Contoh ISO, ISO 9001 tadi ya yang akan bahas. IC, IC itu terkait dengan kelistrikan ya, kelistrikan, kodeks, SMIC dan seterusnya seperti itu. Dan salah satu tupoksi kami atau produk kami ya, kalau tadi kan Bapak Ibu tadi produknya ada yang bungkul keripik pisang, ada apa namanya jilbab, ada kerajinan batik dan seterusnya. Kalau kami produknya itu dokumen atau syarat mutu standar seperti itu. Jadi kalau misalkan dibayangkan ya semacam aturan mainnya ya atau standar minimalnya lah dalam pembuatan suatu produk itu kami yang membuat. Jadi kalau kantor kami sekarang sebenarnya di Mampang Bapak Ibu ya baru tahun ini kita mulai pindah ke Mampang. Awal dulu di Tamrin ya. Dan kita juga punya kantor di SNSU Serpong. Dan kita punya juga semacam kantor cabang ya atau kantor pembantu ada di sekarang ada di 6 tempat Bapak Ibu. Di Sulawesinya ada di Sulawesi itu di mana Makassar, ada Sumatera Selatannya itu di Palembang, Riau-nya ada di Riau, Jawa Timurnya di Surabaya, Jabar di Bandung, dan satu lagi tuh ada di NTB Bapak Ibu. Ada di eh, NTB ya seperti itu. Nah, jadi mungkin juga kita lihat ya Bapak Ibu ya, kadang kan ada yang suka bilang ISO 9001 ini ribet nih kayak gitu, susah dan seterusnya. Tapi basicnya banyak juga sih yang merasakan manfaatnya Bapak Ibu. Jadi
let's say-nya atau contohnya tuh ada di UKM Alisa Marsha yang ada di Palembang. Contoh, dia proses kerjanya menjadi lebih teratur, tersistem dengan baik, dan buyer menjadi lebih percaya, baik lokal maupun internasional, Bapak Ibu. Ini produknya juga kain tenun, kain jumputan, kain songket, dan seterusnya ya, yang dari Palembang. Kalau misalkan diterapkan di mana namanya produk pangan, apakah bisa SNI di produk pangan? Bisa, bisa banget. Bahkan contohnya rendang Unituti ya, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu ya. Jadi kita dampingi untuk sertifikasi HACCP-nya. Jadi kita dampingi dari 2018 dan berproses ya, karena memang kan 2018 masih masih skalanya rumahan dan masih berantakan lah istilahnya. Sehingga kita minta komitmen dari Bu Sri, ownernya, untuk perubahan apa namanya berbagai infrastruktur Bapak Ibu. Jadi kalau mau menerapkan standar atau ingin maju ya mau nggak mau suka nggak suka kita harus berkomitmen. Komitmen itu dalam artian seperti apa? Bisa nanti komitmennya dalam infrastrukturnya, apakah ada yang harus diperbaiki, harus misalkan diepoksi, harus diganti peralatan dan seterusnya. Yang which is atau yang akhirnya itu memang akan memakan biaya. Nah, itu salah satu bentuk komitmennya Bapak Ibu seperti itu. Jadi komitmen kami sebagai pemerintah adalah melakukan fasilitasi, memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk proses sertifikasinya. Pembayaran sertifikasinya dilakukan oleh kami. Tapi kami juga minta komitmen Bapak Ibu sekalian untuk berkomitmen dalam misalkan penerapan SNI-nya. Jadi kalau misalnya infrastruktur yang minta diubah atau harus sesuai dengan standar ya mau nggak mau Bapak Ibu juga harus menerapkannya seperti itu. Karena kan lebih enak ya kalau misalkan dua-duanya berkomitmen seperti itu. Pemerintah berkomitmen, pelaku usaha juga berkomitmen. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya alur proses sertifikasi basicnya tuh kita melihat dari standar cek SNI-nya, ada nggak SNI yang terkait, ada di LS-Pro-nya juga ada atau tidak, kita cek juga legalitasnya ya. Nah, ini legalitas mungkin Bapak Ibu bisa langsung dicek juga terkait legalitas yang sudah dimiliki ya. Sekarang kan yang legalitas paling sederhana itu NIB. Hanya 5 menit kalau misalkan belum bikin, hanya 5 menit coba dicek sudah punya NIB-nya atau belum atau SS-nya. Terus NPWP-nya, terus aktenya kalau sudah berbadan hukum ya kayak gitu. Kan sekarang juga bisa menggunakan PT perorangan ya kalau nggak salah ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu seperti itu. Terus jangan lupa juga mereknya didaftarkan Bapak Ibu. Merek didaftarkan ataupun kalau misalkan produknya pangan ya, biasanya harus ada izin edarnya PIRT ataupun MD dari BPOM seperti itu Pak. Nah, lanjut lagi, ini kita setelah cek legalitas Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin kalau kalau istilah zaman sekarang yang di-spill kalau nantinya ada fasilitasi yang tadi disampaikan sama Pak Mugi ya, kan pasti nanti akan dilakukan kurasi. Dilakukan kurasi ya, pertama kita akan mencek legalitas Bapak Ibu, aktenya ada enggak, NIB-nya ada nggak, untuk NIB, terus NPWP ada nggak, hakinya, mereknya sudah ada atau enggak. Ini salah satu apa namanya kriteria yang akan kami lakukan kurasinya. Kemudian nanti dilakukan proses audit, pengujian dan seterusnya. Nanti yang dijelaskan lebih detail di sini. Nah, ini penerapan standar itu biasanya kita ada 5 tahap Bapak Ibu ya. 5 tahap itu pertama kita melakukan identifikasi awal atau gap analisis dan pengujian sampel ataupun awareness SNI. Jadi kita akan melihat gapnya dulu nih di tempat Bapak Ibu sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kalau produk pangan, ya berarti nanti persyaratan standarnya terkait dengan GMP ataupun CPPOB ataupun Permen Perin 75. Semuanya itu sama ya. Cuman kadang tuh beda istilah kayak gitu kan. Nah, nanti kita melakukan gap awal, sesuai enggak sarana prasarana, lokasi, bangunan, terus misalkan peralatan, dan seterusnya yang dengan standar. Terus dilakukan pengujian sampel. Contoh tadi misalkan produknya kopi apa namanya rempah-rempah kayak gitu kan.
mungkin Pak Mahfud bisa menyampaikan produk saya aman kayak gitu. Iya, mungkin secara kalau kalimat bisa di kita semua semua bikin produk kita pasti produknya harus aman dong. Kalau nggak aman ya namanya racun kayak gitu kan. Nah, tapi di atas kertas atau di atas laboratorium kita harus tahu sebenarnya produk kopi rempah-rempah ini untuk speknya tuh kayak gimana sih? Berapa kadar kafeinnya, berapa kadar karbohidratnya misalnya, berapa kadar proteinnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan pengujian sampelnya dan melakukan awareness SNI terkait dengan SNI terkaitnya. Contoh 9001 ya kita tentang 9001. Nah, kalau hari ini kita lebih ke awareness secara apa namanya umumnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang detailnya nanti harus dalam satu link yang lebih detail lagi seperti itu. Selanjutnya nanti kita tahap kedua adalah setup sistem. Setup sistem berarti kita membuat sistemnya. Kalau Bapak Ibu sudah ada sistemnya, sudah melakukan pencatatan dari penerimaan bahan baku, misalnya, terus habis itu proses produksi dan seterusnya, yaitu which is sudah bagus. Nah, nanti kita tinggal lengkapi lagi ya seperti itu. Mungkin kalau dilihat ya Bapak Ibu ya, secara umum mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan MD BPOM ya untuk produk pangan itu akan lebih mudah dalam menerapkan SNI ataupun HACCP ya. Karena kan basicnya sudah ada di BPOM itu. Nah, itu untuk yang produk pangan. Begitu juga kalau misalkan yang produk-produk non pangan biasanya nanti dia akan melakukan 9001 dan terkait dengan 5R ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lanjut, nanti melakukan implementasi dan pendampingan audit internal, lanjut juga melakukan sertifikasi dan pendampingan tindakan perbaikan. Jadi, perlu kami informasikan juga Bapak Ibu ya, yang melakukan sertifikasi itu bukan BSN. BSN itu mengeluarkan dokumen speknya, kayak gitu kan. Kayak misalnya helm ya. Helm berarti tingkat kekerasannya kita ngatur, tingkat keamanannya ngatur, dan seterusnya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya produk baju, baju itu salah satu standarnya adalah apa namanya sablonnya tidak rusak dalam 8.000 kali setrikaan ya kayak gitu. Nah itu yang kami buat. Nah itu nanti dilakukan pendampingan dan seterusnya dalam pemenuhannya seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang melakukan sertifikasi ya pihak ketiga. Pihak ketiganya itu contoh bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa juga dari BUMN. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Sukovindo, Sukovindo ya salah satunya kalau BUMN. Atau misalkan eh, kalau pemerintah itu biasanya depannya balai ya, balai besar ini, balai besar itu, balai besar kalau di Jogja ada namanya untuk kerajinan batik ya. Balai Besar Kerajinan Batik namanya. Kalau di Bandung biasanya banyaknya tuh balai besar tekstil, ada juga balai apa namanya B4T dan seterusnya kayak gitu. Lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu mungkin ya. Ini perbedaan SNI Bina UMK sama SNI ISO ini perbedaannya apa ya Pak? Dari Pak Agung ya. Jadi perbedaan ini itu sebenarnya adalah standar turunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu di PP 5 ya kalau nggak salah terkait dengan kemudahan berusaha dan pelindungan kepada korporasi itu akhirnya dikeluarkan kemudahan untuk para pelaku usaha kayak gitu. Nah, di situ sebutannya adalah NIB bisa menjadi halal atau legalitas halal dan legalitas SNI Bina UMK seperti itu ya. Cuman untuk yang kita ngomongin yang SNI aja ya, bukan yang halal ya. Kalau halal kan ke BPJPH dan saya juga takut salah kalau misalnya menyampaikan Ada ke gitu. sini? Oh, iya. Nih. Nah, kalau Saya bisa buatkan. ya BPJ apa namanya SNI Bina UMK ini jadi semacam kita memberikan kemudahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau dulu kan sistemnya itu Bapak dan Ibu sesuai dulu nih tadi ya dilakukan pengujian, dilakukan pendampingan. Kalau sudah sesuai dengan speknya baru keluar logo SNI kayak gitu kan.
Nah, kalau ini sedikit dibalik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pakai logo SNI Bina UMK ya. Logonya sedikit berbeda, SNI Bina UMK, ada tulisannya Bina UMK di bawah. Terus habis itu silakan dipakai. Tapi yang bisa memakai ini ada 4 kategori yang harus memenuhi semuanya. Yang pertama adalah mikro dan kecil. Itu kan harus mikro dan kecil. Jadi kalau misalkan dia skalanya sudah menengah, ya udah nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Karena pemerintah berusaha adil ya kepada pelaku usaha yang masih mikro, masih kecil nih baru lahir kayak gitu dibandingkan sama pelaku usaha yang sudah besar kayak gitu kan. Berarti tadi mikro dan kecil. Yang kedua, dia produknya bukan termasuk SNI wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi SNI wajib contohnya berarti kayak bukan mainan anak, pakaian bayi, garam, ataupun AMDK itu nggak akan mendapatkan logo SNI Bina UMK karena itu terkait dengan regulasi ya Bapak Ibu ya atau aturan. Terus yang ketiga itu dia untuk KBLI-nya ya, itu kan di KBLI sekarang ada resiko usahanya tuh. Resiko usahanya dia termasuk yang resiko rendah. Jadi kalau misalkan resikonya tinggi nih, contoh kayak misalnya susu, mungkin ada UMKM susu, ya dia tidak bisa mendapatkan logo SNI Bina UMK. Cuman kalau misalkan tadi kayak keripik ya, nah itu mungkin bisa mendapatkan logo SNI Bina UMK. Dan yang terakhir adalah ada standar acuannya. Acuannya contoh misalnya Bapak mau SNI mana namanya keripik pisang atau misalkan untuk kopi bubuk atau biji kopi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. SNI ISO 9001 itu bukannya itu susah ya, dan kan itu untuk penerasa apa namanya usaha-usaha besar kayak gitu. Ya enggak juga. Buktinya tadi itu para pelaku usaha yang masih mikro, masih kecil kita dampingi pun mereka bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Cuman memang membutuhkan komitmen seperti itu Bapak Ibu. Jadi komitmennya harus menerapkan ini, harus mengerti ini, ntar meluangkan waktunya, misalnya per 1 minggu sekali kita melakukan Zoom untuk pendampingannya, dan seterusnya kayak gitu. Kalau terus juga harus terus selanjutnya ya. Jadi SNI ISO 9001 ini adalah standar yang berisikan persyaratan untuk sistem manajemen mutu, Bapak dan Ibu ya. Standar ini membantu bisnis dan organisasi menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenapa sih kepuasan pelanggan bisa lebih di apa namanya ditingkatkan ya? Karena memang inti dari SNI ISO 9001 ini tuh untuk supaya dia puas. Kalau pelanggan puas, berarti kan dia beli lagi ya. Kayak gitu. Atau bahasa sederhananya di kita kalau misal produk kita enak, produk kita memuaskan, pasti kan konsumen akan order lagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalnya saya punya produk nasi goreng kayak gitu, terus nasi gorengnya enak kan pasti besoknya ada yang beli lagi nasi goreng itu kayak gitu. Jadi pendekatannya adalah yang mendemonstrasikan kemampuan secara konsisten eh, dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, ini sederhana, mungkin mulai agak pusing ya, kayak Bapak Ibu ya. Jadi memenuhi persyaratan pelanggan itu ya sebenarnya kita yang mendefinisikan pelanggan itu pengennya apa sih, kayak gitu. Contoh mungkin sederhananya kalau mau beli apa namanya gorengan ya pelanggan itu pengennya gorengannya garing, renyah, enak kayak gitu kan. Nah, itu kan persyaratan yang kita buat sendiri. Gimana sih supaya dapat garing, renyah, enak? Ya nanti kita turunkan. Oh, harus minyaknya yang baru. Oh, suhunya sekian. Oh, nggak boleh ketebelan kalau motong apa namanya tempe dan seterusnya. Nah, itu yang kita penuhi. Dan peraturan perundang-undangan yang pastinya itu harus kita ikuti juga ya Bapak Ibu ya. Karena tadi tujuannya adalah supaya pelanggan itu puas. Kalau pelanggan puas nanti order kembali seperti itu. Jadi standar ini tuh standar sapu jagat ya Bapak Ibu ya. Itu untuk produk bisa, untuk jasa. Misalnya saya punya jasanya jasa pengiriman, saya mau nerapkan 9001 bisa. Saya punya produk tadi, produknya contoh kayak apa namanya kerajinan batik kayak gitu, bisa juga kayak gitu untuk dalam menerapkan ini. Nah,
Kenapa sistem manajemen mutu 9001 itu paling banyak ya karena dia adalah bahasa dunia ya. Kadang kalau misalkan Bapak Ibu ekspor ke luar negeri, itu tuh banyak diminta oleh apa namanya negara tujuan. Bapak sudah punya standar dan belum? Produk pangan selain 9001 kadang mereka juga dimintakan terkait dengan HACCP ya atau keamanan pangannya kayak gitu. Dan juga standar ini itu sifatnya generik atau bisa diterapkan semua, mau organisasi besar, mau organisasi kecil, mau produsen sepatu bisa, Bu. Jadi bisa, semuanya bisa untuk menerapkan 9001 ya. Mau ini SNI telur, daging, karkas dan seterusnya mau menerapkan 9001, SNI ISO 9001 bisa seperti itu. Dan standar ISO 9001 ini itu sudah diadopsi jadi SNI. Jadi salah satu bentuk anak kita ya kalau diadopsi itu atau produk kita sebagainya dilakukan atau ketika melakukan sertifikasi pilih yang terakreditasikan agar diakui di tingkat internasional seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan 9001? Ya tadi itu kalau misalnya kita lihat keuntungannya itu pertama ke pelanggan itu sesuai dengan persyaratan pelanggannya kayak gitu ya. Baik tepat waktu, baik memuaskan pelanggan, baik tepat waktu, baik handal dan seterusnya seperti itu. Karena kan kadang pelanggan itu kita kayak dua sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Pasti kan Bapak Ibu sebagai produsen, di satu sisi Bapak Ibu juga sebagai konsumen kayak gitu kan. Mungkin sederhananya kalau misalkan Bapak Ibu beli makanan deh kayak gitu, yang nggak usah jauh-jauh. Kalau Bapak Ibu jadi konsumen, beli makanan kan pengennya makanannya itu enak. Habis enak biasanya yang banyak ya. Udah enak, banyak bergizi gitu. Enak, banyak bergizi, murah aja. Tapi kalau sebagai sudut pandangnya sudut pandang apa namanya produsen, saya maunya ya untung. Terus produknya terjual semua kayak gitu. Terus habis itu apa namanya? Kalau bisa biaya produksi serendah mungkin supaya keuntungannya maksimal kayak gitu kan. Nah, ini kan nggak masuk ya. Yang satu tadi mintanya speknya spek bagus gitu. Yang satu lagi speknya ya spek ala kadarnya kayak gitu kan supaya bisa untuk maksimal mungkin. Nah, maka kadang butuh standar untuk menjembatani itu Bapak Ibu, menjembatani antara keinginan pelanggan dan keinginan dari produsen. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini supplier ketika kita menerapkan 9001 juga supplier itu pengennya kan pasti kerjasamanya yang baik, saling menguntungkan dan seterusnya. Regulator sebagai misalnya pemerintah kami juga ingin supaya peraturan yang sudah dihasilkan, misalnya peraturan ketenaga kerjaan, peraturan misalkan kesehatan, misalnya terkait dengan pembiayaan dan seterusnya itu dapat diterapkan oleh para konsumen ataupun para pelaku usaha ya kayak gitu. Dan karyawan pun juga ketika kita menerapkan 9001 pasti kan karyawan pengennya tadi ya lingkungan kerjanya baik, tugas dan tanggung jawab itu lebih jelas kayak gitu. Kerjanya juga teratur dan komunikasinya baik. Sehingga ketika menjadi pemilik kan inginnya tadi peningkatan hasil operasional, peningkatan keuntungan dan seterusnya ya seperti itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini penerapan SNI contoh di Harimau Teknik ini ada di Jogja Bapak Ibu mungkin ada orang Jogja di sini ya kalau ada orang Jogja salah satu mungkin pernah dengar jadi dia produksi apa namanya mesin cuci tapi skalanya skala rumah sakit Bapak Ibu bisa 10 kilo bisa 20 kilo kapasitasnya memang besar-besar kayak gitu. Nah, ini contoh dulu beliau kita pertama kali dampingi penerapan 9001-nya ya. Sekarang beliau malah menerapkan standarnya baik banget. Ada 37, 14.000 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini juga menurut beliau ya, menurut Pak apa namanya Asari yang milik tadi Kanaba ya. Jadi lingkungan lebih rapi, konsumen lebih percaya, apa namanya permintaan pasar meningkat dan seterusnya kayak gitu. Jadi karena kalau sebelumnya kan kayak kelihatannya sumpek ya, kelihatannya bahan baku ataupun produk jadi di kiri kanan. Tapi sekarang setelah menerapkan standar,
itu lebih rapi, lebih tertata dan seterusnya kayak gitu. Nah, dalam standar 9001 ini atau ISO ini ada 10 bab istilahnya ya. Ada ruang lingkup, acuan normatif dan seterusnya. Ini ada 10 babnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita harus fokus ke prinsipnya ya, prinsipnya dulu. Pertama, kita harus fokus ke prinsipnya. Pertama, harus fokus ke pelanggan. Pelanggan itu pengennya apa sih? Kayak gitu ya. Misalnya pelanggan kita pengennya produk yang murah, ya berarti nanti kita hasilkan mungkin kalau kita punya eh, produk, ada nggak nih alternatif produk yang kita hasilkan yang murah. Jadi selain produk utama kita, contoh misalnya harganya 10.000, tapi pelanggan mintanya yang 5.000, ya kita apa namanya mengakomodir tuh. Mungkin nanti ukurannya lebih kecil ataupun misalnya rasanya agak dikurangin dan seterusnya seperti itu. Kita harus cari tahu fokus pelanggan itu inginnya apa. Terus kepemimpinan, kenapa kepemimpinan? Ya karena semua itu tergantung dari owner ya Bapak Ibu ya. Dan ketiga adalah pelibatan SDM. Nah ini kadang ya yang sebenarnya kalau di usaha mikro dan usaha kecil, kalau usaha menengah pasti sudah mulai pembagian pekerjaan kayak gitu kan. Tapi mikro dan kecil itu biasanya semua tuh dihandle satu orang, satu dua kayak gitu. Padahal ya nggak bisa. Bapak Ibu kan bukan Superman ya. Bapak Ibu kan manusia biasa seperti saya juga kayak gitu kan. Jadi kita harus melibatkan orang, melibatkan karyawan. Kalau misalkan masih usahanya usaha keluarga ya setidaknya melibatkan anak atau suami atau istri kayak gitu ya yang dalam melakukan apa namanya proses produksinya itu kayak gitu. Nah, ini pendekatan proses. Jadi maksudnya setiap proses produksi atau setiap jasa dan produk yang kita hasilkan, kita mulai mendekati dari situnya, sisi itu. Peningkatan keputusan yang dibuat berdasarkan bukti dan manajemen relasi. Maksudnya relasi-relasi yang sudah kita miliki, baik dari supplier, contoh buyer, supplier, terus misalnya konsumen, kayak gitu. Itu ya harus kita jaga. Gimana cara menjaganya, bagaimana cara misalkan apa namanya pengawasannya dan seterusnya kayak gitu. Nah, contoh lagi ya, ini Bapak Ibu, ini fokus kepada pelanggan kita harus tahu nih. Contoh tadi ada produknya ada kopi ya, kopi bubuk rempah. Nah, Bapak harus tahu produk Bapak itu pelanggannya siapa sih? Karena belum tentu semua orang suka kopi bubuk rempah kayak gitu kan. Atau contoh tadi ini ada Bu Sinta ya, produknya sepatu kulit dan kaos. Nah, harus tahu dulu produk konsumen kita siapa. Apakah ibu-ibu utamanya atau bapak-bapak? Kalau ibu-ibu, ibu yang mana? Apakah ibu rumah tangga atau ibu pekerja misalnya kayak gitu atau yang lain dan seterusnya kayak gitu. Kita harus tahu dulu pelanggan kita tuh siapa. Setelah kita tahu, kita harus cari tahu juga keinginan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kadang maka dari itu, kan kadang suka ada survei kecil-kecilan ya, misalnya apa namanya, Bapak Ibu pengennya produk yang dihasilkan seperti apa sih kayak gitu. Itu salah satu untuk mencari tahu kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan itu seperti apa, supaya nanti produk yang kita hasilkan sesuai kayak gitu Bapak Ibu. Fokus memenuhi bahkan melampaui hal-hal yang menjadi keinginan kebutuhan pelanggan. Contoh ya, kalau pelanggan inginnya enak ya kalau bisa ya kita bikin lebih enak banget ya gitu kan. Nah, dan kemampuan memprediksi keinginan kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Nah, dan juga harus juga mempertahankan kepercayaan karena itu yang kata kunci utamanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kepercayaan kan mahal ya kayak gitu. Jangan sampai mereka itu kecewa. Kalau misalnya kecewa, mereka nanti nggak order lagi contohnya. Terus habis itu misalnya ada orang yang mau beli produk kita, mereka kecewa temennya kayak gitu, nanti bisa diceritain dah nggak usah lah, nggak usah beli di apa namanya produsen itu atau pelaku usaha itu kayak gitu. Toh saya beli produk A, produk B, produk C hasilnya jelek kayak gitu. Misalnya sepatunya copot atau apa dan seterusnya kayak gitu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga harus mempertahankan kepercayaan mereka. Nah, ini kepemimpinan juga sama. Pemimpin
ataupun owner itu harus tahu, harus menyampaikan tujuannya tuh mau kayak gimana sih. Jangan sampai ya saya produksi ya hanya produksi aja kayak gitu ya. Kan Bapak Ibu sebagai owner ya, sebagai pemilik lah kayak gitu ya. Ya Bapak Ibu harusnya tuh tahu usaha Bapak Ibu itu mau dibawa kemana sih. Contoh misalnya saya produknya apa ya? Apa ya? Misalnya saya produknya kaos lah, kaos ya. Nah, saya harus tahu nih dalam 3 tahun ke depan mungkin saya bercita-cita punya gerai toko sendiri kayak gitu kan. Sehingga apa namanya ketika nanti 3 tahun, ketika saya pengen punya gerai, apa yang harus saya lakukan? Misalnya per bulan ada apa namanya disimpan uangnya untuk DP ruko contoh dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu harus Bapak Ibu catat. Jadi Bapak Ibu sebagai owner pun harus tahu mau dibawa kemana usaha Bapak Ibu sekalian. Apakah masih mau skalanya gini-gini aja, yang penting saya punya uang kayak gitu, atau saya jualan laku, ya silahkan juga kan produknya juga produk Bapak Ibu kayak gitu atau mau dibawa misalkan mulai go nasional, go internasional dan seterusnya kayak gitu. Itu yang Bapak Ibu sebagai owner atau sebagai pimpinan tuh harus tahu mau dibawa kemana. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah tahu mau dibawa kemana, itu eh, apa ya? Karyawan itu harus dikasih tahu juga. Kan contoh kalau misalnya kita naik mobil mau ke pasar ya kita ngasih tahu, oh ini kita mau ke pasar ya, lewatnya sini 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 kayak gitu. Nah, itu juga kita kalau sebagai pimpinan kita juga harus kayak gitu. Kita apa namanya sampaikan, kita mau skalanya skala misalkan mau nasional dulu. Pokoknya saya pengen setiap provinsi ada kaos saya kayak gitu. Oh, berarti kan ya itu yang kita sampaikan ke karyawan juga. Tapi jangan sampai kita bermimpi tapi nggak ada actionnya. Jadi kayak mimpi di siang bolong ya jatuhnya gitu. Terus habis itu juga harus membangun budaya yang percaya ya. Kalau saling percaya kan landasannya itu adalah kejujuran Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berbohong kayak gitu. Karena kalau sekali berbohong ya tadi berarti sudah tidak bisa dipercaya kayak gitu kan. Dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, misalnya fasilitas, pelatihan, dan otoritas. Maksudnya tadi saya mau setiap provinsi ada produk apa namanya produk kaos saya, berarti ya saya harus menyediakan kebutuhannya. Misalnya setiap provinsi saya sediakan gerai outletnya, saya sediakan untuk karyawannya, tempat tinggalnya, dan seterusnya kayak gitu. Itu yang harus kita sampaikan. Ini pelibatan tim tadi sama juga ya. Jadi intinya semua orang tuh harus dikasih tahu tugas dan tanggung jawabnya tuh apa. Kita kasih kepercayaan ke mereka kayak gitu. Biasakan budaya diskusi. Jadi misalkan ngobrol terkait dengan misalnya masukan dan saran dari karyawan pun kadang juga bagus-bagus juga Bapak Ibu seperti itu ya. Dan kita harus mengapresiasi juga kontribusi serta pencapaian setiap orang kayak gitu. Karena karyawan pun kan ketika karyawan bahagia, maka biasanya nanti perusahaan itu akan lebih mudah untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, itu yang harus yang kita budayakan ya Bapak Ibu ya. Karena logikanya karyawan bahagia, mereka bekerjanya senang, nggak ada tekanan, produknya jadi lebih bagus kayak gitu ya. Karena nggak mendumel-dumel kayak gitu, itu kan jadi lebih bagus juga. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi eh, pendekatan proses ya. Jadi yang tadi ya, jadi proses apa aja yang kita lakukan untuk membuat produk itu, termasuk keterkaitan antara proses dengan proses lainnya, apa aja yang harus dikontrol sih sebenarnya kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Contoh misalnya tadi ini saya ambil contoh lagi apa ya? Ini telur kampung misalnya, produksi telur kampung sehat. Nah, ini kan berarti harus kita pendekatan prosesnya berarti harus mencari mungkin ayamnya yang sehat, makanannya sehat, terus kandangnya juga harus kita perhatikan kesehatannya kayak gitu kan. Nah, ini pendekatan proses ini yang harus kita jaga kayak gitu. Apakah nanti pengendalian kualitas kandangnya ada apa namanya
ada indikatornya dan seterusnya seperti itu yang harus kita kendalikan. Ada nggak resikonya kalau misalkan kandangnya itu kotor? Mungkin resikonya bisa jadi ayamnya sakit. Kalau ayamnya sakit, bisa jadi nanti produk yang dihasilkan atau telur yang dihasilkan juga nggak berkualitas, kayak gitu kan. Itu yang salah satu bentuk resiko. Nah, ini peningkatan, jadi budayakan semangat belajar selama apa namanya rencana peningkatannya ya. Kalau misalnya ada yang lebih bagus, baik itu dari karyawan ataupun dari pelanggan, ya kita bisa pertimbangkan begitu. Oh, masukannya kayak gitu ya. Nanti itu bisa kita pertimbangkan dalam produk yang kita hasilkan. Tapi juga harus diingat Bapak Ibu, belum tentu semua saran itu bisa kita terima. Jadi ya kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan produk yang kita hasilkan seperti itu. Nah, ini juga terakhir ataupun yang dua sebelum terakhir ya. Keputusan dibuat berdasarkan fakta, maksudnya ketika Bapak Ibu mau mengambil suatu tindakan ataupun melakukan tindakannya ya, itu sudah dilakukan analisa dan dievaluasi. Bener nggak nih ada apa namanya ada supplier yang lebih bagus? Kita analisa dulu harganya gimana, terus pengirimannya seperti apa dan seterusnya. Jadi ada faktanya kayak gitu. Misalnya contoh nih ya, saya tadi Kak contohnya punya produksi kaos. Punya berarti kan kalau saya sablon, saya dapat kaos itu dari supplier nih. Kata supplier saya kalau bisa dibilang itu ya sudah nggak bagus kayak gitu. Saya mau ganti lah, ganti supplier. Nah itu harus ngambil berdasarkan fakta. Faktanya apa sih saya sampai harus ganti supplier? Ya mungkin tadi pengirimannya kadang telat, size yang saya minta nggak sesuai, terus habis itu apa namanya ukurannya nggak seragam dan seterusnya sehingga wah ini malah kayaknya ngerusak produk yang saya hasilkan kayak gitu. Ya udah saya ganti supplier. Nah itu kan ada analisanya kayak gitu. Jadi jangan langsung ganti-ganti juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sama ya tadi manajemen relasi ya tadi itu menentukan siapa yang berkaitan, rekanan, supplier, contohnya masyarakat dan seterusnya kayak gitu. Nah itu kita harus kita jaga hubungan itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau kita skalanya udah skala kecil kayak gitu kan, kan kadang pelaku usaha juga harus memperhatikan terkadang apa namanya CSR ya, yang lingkungan sekitar, mungkin apa namanya dari masyarakat bisa dibantu A, bisa bantu B, bisa bantu C kayak gitu. Itu tergantung dari sudut pandangnya. Karena kalau misalnya kita bisa membantu mereka, pasti mereka nanti akan support dan mendukung apa nama mendukung produk yang kita hasilkan kayak gitu. Bahkan bisa juga melindungi produk yang kita hasilkan itu kayak gitu supaya produk kita tetap bisa berguna dan mereka pun bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Nah, gimana sih caranya mulai ya? Cara mulai menerapkan 9001 yaitu tadi tujuan dan harapan yang diingin oleh pelaku usaha ataupun Bapak Ibu sekalian ini apa dulu sih? Saya pengen ketika saya menerapkan 9001 misalnya langsung ekspor ke 10 negara lah. Ya jangan muluk-muluk juga. Kita kalau punya impian itu harus yang bisa ditakar ya Bapak Ibu ya. Bisa ditakar maksudnya ya masih dalam genggaman kayak gitu. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, pastikan pemilik dan personil kunci ini mendukung. Jadi tadi ya owner ataupun top manajemennya juga dukung. Karena basicnya nanti akan ngaruh ke mereka kayak gitu. Terus langkah ketiga ini tentukan namanya pelanggan itu siapa saja, harapan mereka apa, kebutuhan itu apa aja terhadap produk yang kita hasilkan serta identifikasi bisnis proses mereka. Bisnis itu kan contoh bisnis proses kan paling sederhana kan PDCA ya. Nih kita P P D C A kayak gitu kan. P itu ya kita nge-planning. Kita mau planning bikin kaos yang bagus kayak gitu. Kaosnya tadi kuat sablonan 8.000 kali gosokan kayak gitu kan. Berarti kita nge-planning tuh. Ketika nge-planning berarti misalkan supaya kuat 8.000 kali gosokan, berarti harus kaos yang tipenya A, tipe B, tipe C, contoh kayak gitu. Nah, ini setelah itu kita lakukan atau kita proses produksi si kaos itu. Nah, itu kita cek juga, kita kendalikan mutunya.
ada checklistnya lah, ada form yang diawasi dan seterusnya. Terus kemudian kita evaluasi juga dalam 1 bulan ini produk yang kita hasilkan gimana sih? Kok ada yang nggak sesuai, misalnya kayak gitu. Kok ada yang tidak apa namanya, misalnya ada yang bolong atau tidak nggak kuat kayak gitu. Itu kita evaluasi karena apa kayak gitu Bapak Ibu. Dan perbaikannya seperti apa? Apakah perbaikan untuk kita harus ganti supplier kah dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini kepemimpinan itu menjadi core tengahnya, Mak. Oleh karena itu tadi apa namanya itu intinya kepemimpinan itu harus ya seperti itu. Nah, jadi contohnya tadi konteks organisasi, persyaratan pelanggannya itu seperti apa, yang pelanggan inginkan seperti apa. Ini bisa kita membuat survei, bisa juga menggunakan standar kayak gitu ya. Contoh kalau misalkan kopi kan persyaratan pelanggan biji untuk yang green bean kan diinginkan eh, kadar air maksimal 12,5% kayak gitu. Jadi ya itu masuk ke dalam perencanaan kita dan kebutuhan serta harapan pihak terkaitnya. Ini contohnya tadi ya kita mengidentifikasi isu internal, eksternal. Ini bisa pakai yang sederhana aja, pakai pakai SWOT ya kayak gitu. Ini yang di 42 ini konteks organisasi dan konteksnya, ya ini kebutuhan dan harapannya seperti apa. Itu juga yang berkepentingan ya, seperti itu. Isu internal, eksternal itu bisa pakai SWOT itu tadi, kekuatan kita atau kekuatan misalnya, kekuatan dari rasaku. Ini itu apa? Mungkin bumbunya kuat banget, ataupun rasanya udah top tier, kayak gitu. Tapi pasti kita juga punya kelemahan. Mungkin ini hanya apa namanya kemungkinan aja ya, hanya contoh aja sebenarnya. Mungkin kekurangannya contoh hanya produksinya skalanya kecil, padahal di pasar tuh mintanya banyak kayak gitu kan, skalanya kecil. Sehingga kalaupun dari internal ini kan, ini internalnya kekuatan kita tadi rasanya enak banget, tapi ke internal kita kelemahannya tadi masih produksinya skalanya kecil sekali dalam 1 bulan misalnya cuma berapa kilo kayak gitu. Nah ini kalau eksternal itu berarti dari luar opportunity yang bisa kita dapatkan dari kekuatan itu apa dan yang ancamannya itu apa, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut juga kita mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi terhadap organisasi ataupun perusahaan ya. Contoh pelanggan, kan pelanggan pengennya tadi apa namanya produknya aman, produknya bagus, atau karyawan kan harapannya karyawan itu gaji naik kayak gitu kan, gaji naik, terus lingkungan kerja bagus, tidak ada pembulian, contoh. Atau misalnya harapan dari owner pasti kan untung ya. Tahun ini untung sekian, tahun depan untung sekian kayak gitu. Untungnya meningkat. Itu kita tuliskan Bapak Ibu. Nah, terus kemudian juga menentukan lingkup penerapannya. Bisa bagian unitnya, bagian lokasinya dan seterusnya. Jadi enaknya di 9001 pun itu bisa kita batasi per unit kerja ataupun per lingkup ya. Contoh Bapak Ibu punya produk 5 kayak gitu. Atau yang contoh real deh, saya punya kenalan bikin coklat kayak gitu ya. Dia unit usahanya itu ada 2. Pertama proses pembuatan biji coklat kayak gitu ya, dan kedua adalah proses pembuatan coklatnya kayak gitu. Nah, itu terserah mau yang disertifikasi 9001-nya itu untuk pembuatan biji coklatnya dulu bisa, yang pembuatan apa namanya coklatnya nanti bisa seperti itu. Atau kebalikannya, atau mau semuanya langsung juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga mengidentifikasi resiko dan peluang. Nah, ini contohnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat juga. Tadi saya sudah kirimkan file saya ke Bu Indira ya. Terus ini juga contoh. Nah, ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu eh, pimpinan itu merupakan apa namanya tahapan yang paling penting karena tadi pimpinan kan ada di core intinya ya. Karena nanti pimpinan harus menetapkan kebijakannya, menetapkan
kerangka kerja, memelihara, mengkomunikasikannya semua kebijakan mutu itu terlaksana seperti itu. Oleh karena itu juga pimpinan harus tahu eh, persyaratan pelanggannya, persyaratan dari siapa namanya, dari konsumennya, dari karyawannya dan seterusnya supaya sama-sama enak lah intinya. Nah, ini contoh kebijakan mutu si pimpinan menerapkan standar nasional Indonesia, menjamin kualitas produk demi kepuasan pelanggan, mengembangkan kompetensi karyawan, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi gimana Pak kalau misalkan saya cuma bertiga sama istri dan anak, ya nggak masalah kayak gitu ya. Karena basicnya kami pun juga kadang ya, ini hanya terkadang mendampingi beberapa pelaku usaha yang memang eh, staffnya ya ataupun apa namanya karyawannya itu sedikit kayak gitu. Bahkan pernah yang kalau Pak Fansuri ini sebenarnya Pak Fansuri itu dampingin sampai eh, satu usaha tuh cuma berdua, anak dan ayah kayak gitu, itu juga pernah, dan kita dampingi 9.001 kemarin dan alhamdulillah dapat juga. Nah, ini contoh juga. Jadi pimpinan pun harus membuat tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya pimpinannya A, tugas tanggung jawabnya ini, kompetensinya seperti yang dibutuhkan apa dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalkan mau skala keluarga ya silakan aja nanti dibagi seperti apa dan seterusnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya lebih jelas untuk setiap tugas para atau karyawan itu melakukan pekerjaannya seperti itu. Nah, ini perencanaan sama tadi yang mengidentifikasi peluang dan resiko karena ketidakpastian ya kan nggak pasti itu nggak enak ya kayak gitu kan. Itu bisa bisa jadi peluang tapi bisa juga jadi resiko kalau nggak pastinya itu lebih tinggi. Contoh misalnya Bapak Ibu mau keluar nih, saya ajak keluar, kita makan yuk keluar jam 5, tapi sampai jam 4:30 saya nggak nge-WA lagi. Bapak Ibu kan harusnya udah siap-siap dong kayak gitu ya, udah jam 5 mau saya jemput. Terus habis itu bisa peluang. Neng, kayak Peluangnya kemarin aku cuma buang, Neng. Mama masih omong baik-baik loh. Jangan ya, dikeorangin wae kalau main kayak gituan teh. ya izin Bu Hana ya, mungkin bisa di Jangan mute dulu ya Bu ya. sembarang-sembarang tuh. Taruh. Mama kan dulu Nah, mama buang. Neng bilang baik-baik tidak mendengar. ya atau mungkin di Bu, ya oke ya. Jadi perencanaan tadi itu ya meningkatkan pengaruhnya, meningkatkan pengaruh yang tidak yang diinginkan dan mencegah mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah, tadi kalau case-nya tadi contoh saya ajak keluar makan jam 5 kan Bapak Ibu siap-siap tuh. Nah, itu bisa jadi eh, resiko bisa jadi peluang kayak gitu kan. Resikonya tahu-tahu saya ngilang ataupun misalkan mungkin kalau case di Bapak Ibu saya tiba-tiba ngorder nih 1.000 pieces kayak gitu kan. Tapi saya baru sepertiga harganya 1.000 pieces misalnya 1 juta, saya cuma baru bayar 300.000 kayak gitu kan. Tapi di satu sisi kan tadi peluangnya wah ada 1.000 orderan ini lumayan kayak gitu kan. Tapi resikonya ada juga resiko karena tadi belum di pembayaran secara full kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus menindaklanjuti peluang rendah, ya gimana tuh? Mungkin kita buat aturan supaya pembayarannya full di muka baru barang kita kirim. Misalnya kayak gitu itu bisa untuk mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan sehingga mencapai peningkatan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini W1H ya, apa, siapa, di mana, kapan, gimana, bisa kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tindakan untuk mengatasi resiko dan memakan peluang itu tadi ya, memastikan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan dan meningkatkan pengaruh yang diinginkan kayak gitu. Setelah itu juga jangan lupa untuk dievaluasi ya dari efektivitasnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bikin sasarannya. Yang tadi saya sampaikan, sasaran ini dalam 1 tahun, ya saya buat sasarannya. Contoh tadi saya case-nya itu ada baju ya. Saya baru pengen bikin baju nih. Ya sasaran mutu saya berarti dalam 1 tahun nggak usah muluk-muluk 1 juta baju terjual kayak gitu kan susah kayak gitu kan.
mungkin 100 dulu ataupun 1000 baju terjual. Karena tadi harus smarter ya, spesifik. Spesifik berarti apanya yang spesifik? Misalnya penjualannya kayak gitu. Dan kemudian measurable ini bisa diukur kayak gitu ya. Bisa diukur berarti ya tadi jangan kualitasnya baik doang. Baik itu kayak gimana kayak gitu kan harus yang bisa diukur. Achievable tuh bisa diperoleh ya. Yang tadi saya contohkan kalau kita baru bikin produk ya kita harus yang realistis kayak gitu kan nggak mungkin langsung jual 1 juta baju kayak gitu kan. Mungkin yang 1000 baju dalam 1 tahun masih bisa kayak gitu relevan time bondnya waktunya ya dalam 1 tahun jadi jangan terlalu lama juga nanti kalau lama malah kadang lupa kayak gitu maksudnya evaluable tuh maksudnya bisa dievaluasi ya kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya ini identifikasi resiko dan peluangnya ya tadi ya misalkan kalau saya contoh pembuatan atau proses pembelian lah pembelian ini kan apa namanya kemungkinan gagalnya tuh ada kan pembelian kegagalannya bisa jadi ketika saya beli bahan baku yang murni datang itu tidak sesuai ini contohnya di pembuatan emas sih Bapak Ibu ya jadi bahan baku yang atau pembelian bahan baku yang datang itu nggak sesuai kayak gitu kan saya mintanya baju ukurannya S tapi yang datang malah M kayak gitu misalnya sekalinya datang S tapi S kecil atau S gede dan seterusnya ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kemungkinannya gimana? Sering nggak kemungkinan bahan baku itu nggak sesuai, yang datang itu nggak sesuai? Kemungkinannya satu, oh kecil nih kayak gitu. Nah ini dampaknya bagaimana? Kalau dampaknya besar kayak gitu, dan resikonya bagaimana? Jadinya ada level resikonya rendah, tinggi, dan seterusnya seperti itu. Nah ini penyebab kegagalannya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Nah, ini pengembalian bahan bakunya seperti apa, pengendaliannya bagaimana, dan rekomendasinya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi, ini tadi ya rencana aksinya, finansial tadi kan yang harus yang smarter tadi ya, bisa apa namanya, bisa dicapai kayak gitu. Contoh finansial berarti peningkatan pendapatan penjualan, menetapkan target pertumbuhan pendapatan penjualan produk emas 10% setiap tahun. Nah, ini berarti si pelaku usaha ini tadi harus smarter ya, harus bisa diraih, ada waktunya dalam setiap tahun kayak gitu kan. Ini harus realistis juga. Jadi jangan sampai targetnya itu langsung 100% kan nggak mungkin kayak gitu kan aksinya. Jadi targetnya, rencana aksinya itu maksudnya turunannya supaya kita bisa meningkatkan penjualan emas itu 10% per tahun. Gimana sih? Ya tadi bisa menambahkan kerjasama dengan distributor, agen, reseller untuk menjadi mitra. Atau bisa juga lebih proaktif dan seterusnya. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Jadi, staf penjualan yang bertanggung jawab. Ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu ya. Lanjut ini yang klausul 7 yaitu dukungan ya. Nah, dukungan itu kan tadi bisa dari sumber daya, dari kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Contohnya berarti membuat, memutakhirkan, memelihara, merekam, dan memusnahkan form-formnya kayak gitu kan. Contoh misalnya tadi bikin telur asin ya atau telur organik kan harus ada form pengecekannya tuh supaya telur yang aman, yang bagus itu kayak gimana harus ada checklistnya. Sama kita juga bikin kayak gitu. Komunikasinya kita mengkomunikasikan ke karyawan ada nggak cara melakukan komunikasi apakah by WA kah atau ada flyernya di kantor misalnya kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Ini sumber daya berarti tadi bisa dari orang, infrastruktur, lingkungan, dan seterusnya untuk supaya tujuan itu tercapai kayak gitu Bapak Ibu. Dan kompetensinya berarti tadi contohnya salah satunya adalah bisa pelatihan kayak gitu ya. Pelatihan si karyawan supaya sesuai dengan yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Lanjut lagi ini contohnya juga ya. Nah, ini prosedur proses pendukung yaitu prosedur penerimaan karyawan, pelatihan pengendalian dokumen dan seterusnya kayak gitu Bapak Ibu.
Nah, ini juga contoh ini dari pelatihannya tadi ya, target pelatihannya, tempat pelatihannya siapa, bulannya, bahkan harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga selain itu bikin dalam 1 tahun timeline nih, mau ngadain pelatihan apa kayak gitu ya. Pelatihannya apa, siapa, tempat pelatihannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, bisa kirim surat ke BSN, nanti kita berikan pelatihan kayak gitu. Atau bisa juga ke dinas setempat ataupun misalkan ke Badan POM kalau misalkan produk-produk makanan ya. Pasti mereka dengan sukarela akan memberikan fasilitas itu seperti itu. Nah, ini untuk apa jadwalnya ya. Jadi kita buat jadwalnya juga, jadwal pelatihannya bulan apa aja. Setelah buat jadwalnya jangan lupa kita buat evaluasi supaya karyawan itu ketika datang tuh ya nggak bingung-bingung amat atau juga pelangga-pelongo juga kayak gitu ya. Jadi setelah melakukan pelatihan kita evaluasi mereka beneran ikut pelatihan nggak, jangan cuma diem-diem aja kayak gitu kan. Nah, karena kalau misalnya bingung kita nggak ada manfaatnya gitu kan. Ini operasi ya, juga perencanaan atau proses produksi ya, itu ada perencanaan pengendalian, persyaratan produknya, desain dan pengembangan, terus pengendalian prosesnya, sampai ke pengendalian produk yang tidak sesuai kayak gitu. Atau bahasa sederhananya kita melakukan dari awal nih, kalau misalkan produknya itu nggak sesuai, itu harus diapain kayak gitu. Kalau misalkan tadi batiknya nggak sesuai, warnanya ternyata pudar, atau misalnya kalau telurnya ternyata busuk kayak gitu, itu harus diapain kayak gitu. Itu harus ada prosedurnya untuk pengendalian ketidaksesuaiannya. Nah, ini kalau pengendalian perencanaannya tadi merencanakannya, menerapkannya, mengendalikan prosesnya ya, supaya produk yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan si pelanggan seperti itu. Nah, contoh ini penyediaan informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa. Ini bisa lakukan kita infokan di flyer ataupun di website, atau misalkan kalau WA ada WA ini ya sekarang ya. WA bisnis ya, itu bisa juga informasi yang berkaitan dengan produk kita. Contoh di WA bisnis nanti ada katalognya, punya produk telur tadi kan. Ya kita informasikan telur organik, ayamnya makannya tempe misalnya kayak gitu, tidak makan dedek misalnya. Habis itu eh, kandang selalu dibersihkan dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini komunikasinya itu juga bisa terkait dengan penanganan pertanyaan, permintaan, perubahan, atau kita juga bisa minta feedback dari mereka kayak gitu ya. Jadi saling memberikan masukan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh nih. Jadi komunikasi desain dan pengembangan untuk produknya, ini contoh produk untuk kalau punya jam kayak gitu ya. Ya kita informasikan materialnya dari sono keling, dimensinya 35 mm atau bisa juga dibuat 40 mm kayak gitu. Beratnya 40 gram. Ini pengembangannya bisa digrafir nama atau pada box itu ada grafirnya. Itu bisa juga. Ini customnya dapat disepakati. Nah, contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perencanaan itu juga sifat lamanya, kerumitannya dan seterusnya kayak gitu Bapak Ibu. Yang kita langsung contohnya aja sih, karena kadang kalau misalnya dibaca dokumennya kan agak pusing ya. Nah, ini ya. Jadi persyaratan fungsional dan kinerjanya kita harus evaluasi informasi yang diperoleh kegiatan pengembangannya juga harus sama. Kita harus mengakomodir juga terkait dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga standar ataupun kode praktik organisasi berkomitmen kayak gitu kan. Dan konsekuensinya kalau misalkan produk itu tidak sesuai kayak gitu. Contoh ini SOP kan, SOP desain dan pengembangan. Kita mengidentifikasi kebutuhan si pelanggan, terus direktur atau manajemen puncak kita membuat rencana desainnya, bagian produksi membuat prototipe. Contoh kalau sesuai berarti nanti diproduksi, tapi kalau nggak sesuai berarti di desain ulang, contoh kayak gitu. Nah, nanti bagian produksi mengembangkan, direktur memvalidasi contoh, kemudian kalau sudah sesuai baru diproduksi massal kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, contohnya ini ya tadi ya.
produknya diambil dari nama ini. Jadi kita kayak mengidentifikasi produk yang kita hasilkan tuh apa aja sih, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita diutamakan untuk pria, penampilan kesan maskulin, kegagahan, ketegasan, material kayu sono keling, beratnya sekian, harganya sekian. Ya kita identifikasi sedetail mungkin Bapak Ibu. Ada apa namanya gambaran ya pada para teman-teman buyer kayak gitu atau konsumen. Panduan penggunaan itu kan kita juga harusnya tuh menginformasikan kalau misalnya produknya kopi, bubuk rempah harusnya diinformasikan tuh cara pembuatan kopi rempahnya. Misalnya ambil 2 sendok kopi, terus tuangkan air panas suhu sekian, aduk dan sebagainya. Kayak gitu. Itu kita informasikan. Begitu juga kalau misalkan telur tadi ya, telur untuk dikonsumsi langsung kayak gini caranya, atau misalkan untuk diolah lagi dan seterusnya kayak gitu. Itu kita informasikan Bapak Ibu. Nah, ini juga contoh ya. Ini contoh pengujian prototype tadi, nama modelnya Sundari, pasca Orse, pasca dan seterusnya ini. Ini hasil pengujiannya juga harus sesuai dengan yang diinginkan sama customer, harus sesuai dengan desain awal dan seterusnya kayak gitu. Kalau nggak sesuai itu harus diapakan lagi. Nanti tindak lanjut. Ini udah sesuai nih, uji bentuk, uji fungsi jam, uji tali kayu, ternyata sesuai semua. Ketika dibuat tindak lanjutnya berarti siap diproduksi massal kayak gitu. Diperiksanya oleh Pak Heri bagian produksi dan Pak Furkon bagian direktur, contoh kayak gitu. Nah ini riwayatnya. Jadi kita ada track recordnya ya Ibu ya. Mungkin kalau kalau dibayangkan kalau masak kayak gitu kan, kadang kan orang tua kita, ibu ataupun bapak kayak gitu kalau misalkan masak kan dicoba dulu tuh rasanya udah sesuai belum. Kadang kalau misalnya sendiri kan kadang ragu juga ya minta coba ke anak. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kita minta mereka juga eh, apa memvalidasi rasanya sudah enak kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah enak ya tindak lanjutnya berarti tinggal dimatangkan atau tinggal diinikan, tinggal diitukan seperti itu. Ini pengendalikan jasa, produk dan jasa eksternal. Maksudnya kalau produk yang kita hasilkan itu dari subkon, dari orang lain. Contoh, saya punya pakaian bayi kayak gitu. Nah, saya nggak bisa ngejahit kayak gitu kan. Ya udahlah, saya kasih ke orang lain aja yang bisa ngejahit. Nah, berarti orang yang kita kasih kerjaan itu harus kita kendalikan juga. Dia produksinya bagus nggak sih? Jangan-jangan kita kasih ke dia hasilnya acak-acakan lagi, jahitannya nggak rapi lagi. Nah, itu yang kita harus kendalikan seperti itu. Nah, itu harus sesuai dengan standar yang pengendaliannya dan menentukan itu dilakukan pada proses produk ataupun proses ya, itu juga kita kendalikan seperti itu. Kita lakukan evaluasi, contohnya berarti kita mengevaluasi mereka dalam 1 bulan sekali. Si penjahit A ini kurang rapi, si penjahit B rapi tapi lama, kita evaluasi juga kayak gitu. Nanti kita bisa lihat dalam 1 tahun satu yang paling bagus tuh si A B C kayak gitu. Nanti bisa kita ambil apa namanya suatu bentuk pernyataan kayak gitu. Karena itu yang tadi salah satunya kan harus pengambilan bukti berdasarkan fakta ya gitu. Kayak gitu. Nah, ini produksi dan pengendalian jasa juga melakukan pengendalian produksi dan jasa, kemudian juga mampu identifikasi secara telusurnya, memelihara properti milik pelanggan, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya mungkin. Jadi kayak tadi nih, kalau proses pembuatan jam tangan kita identifikasi nih, pembuat ada bahan baku, ada proses penggudangan, pengeringan. Jadi bahan bakunya kita keringkan dulu nih, terus habis dikeringkan kita gudang atau kita simpan di gudang. Setelah itu bahan bakunya tadi kayu dipotong kayak gitu. Setelah dipotong di pembuatan desain dengan mal, pengamplasan, perakitan sampai menjadi produk akhir kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga buat seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya tadi produknya apa namanya kopi rempah ya identifikasi juga penerimaan bahan baku. Nah, bahan baku kopinya kalau misalkan dari yang udah roasted bean
diapain sampai menjadi kopi rempah. Begitu juga misalkan yang batik, bahan baku batik, ataupun malamnya disimpan dulu kah, habis disimpan ada ininya kah, dan seterusnya itu kita identifikasi kayak gitu. Kita buat diagram alirnya sampai produk itu jadi ya. Nah, ini setiap proses produksi kan pasti ada instruktur apa namanya instruktur kerjanya ya, instruksi kerjanya atau ada SOP-nya. Itu silakan Bapak Ibu nanti dikasih tahu ya ataupun dijelaskan di sini seperti itu. Dan contoh ini tadi ya rencana mutunya, nanti penerimaan bahan baku, karakteristik yang dikendalikan, misalnya speknya, ini yang dikendalikan, contoh jenis kayunya, mutu kayunya. Nah, berarti setiap bahan baku yang datang si kayu, kita cek jenis kayunya sesuai enggak dengan yang kita order. Kita cek juga mutu kayunya sesuai enggak. Dan jangan kita mintanya misalkan kayu usia 10 tahun kayak gitu atau usia 5 tahun tapi dikasihnya cuma kayu umur 3 tahun misalnya kayak gitu itu kan Materi sudah negara ya. Iya, Pak. Nanti setelah. ini contoh juga ini nama prosesnya Nanti pengeringan kayunya share. terus juga siapa yang melakukan yang bertanggung jawab pergudangan ini yang bertanggung jawab ini siapa petugas apa misalnya petugas Undang penerimaan banyak bang, dia nggak bisa ketebak siapa-siapa ini gitu loh. Kalau kita tuh oke. Oke ya, lanjut. Jadi metode inspeksi pengujian atau pengujian ini pergudangan bahan baku yang inspeksinya apa? Cek fisiknya. Apa yang dicek fisiknya? Visualnya. Apa yang dicek visualnya? Mungkin tadi dari warna, dari kekerasan dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi produknya tadi apa namanya kopi, penerimaan biji kopi. Nah, yang dicek apanya itu? Kadar airnya, pakainya apa alat ceknya misalnya kayak gitu atau bisa juga dari dicek dari warna sesuai enggak atau jenisnya mintanya Arabica dikirimnya Robusta kayak gitu itu kan bisa juga kan metode inspeksinya kayak gitu sampai produk itu jadi ya nah itu nanti dapat dihasilkan nah lanjutnya lampu tergusur intinya yang kita produksi itu ada eh, apa namanya lognya ya kayak gitu ataupun identifikasinya ini kapan diproduksi kan kalau di produk makanan ada tuh nomor batch berapa atau produk non makanan tuh misalkan Bapak Ibu lihat di sabun sampo Bapak Ibu kayak gitu kan itu ada batch berapa produk berapa dan seterusnya itu untuk mampu telusurnya karena mampu telusur ini maksudnya kalaupun ada produk yang memang harus ditarik ataupun produk yang memang ternyata pas waktu dihasilkan reject dan sudah terjual itu kita bisa eh, apa namanya bisa minta secara cepat kayak gitu ke konsumen. Nah ini harus informasi terdokumentasi maksudnya ya bisa ada dokumennya, bisa by foto, by form itu bisa kayak gitu. Lanjut juga ini ya evaluasi kinerja. Nah maksudnya kita mengevaluasi juga nih ke kinerja supplier kinerja dari misalkan kalau kita pakai distributor, kita evaluasi juga, kita pantau kayak gitu. Karyawan itu gimana, supplier itu gimana sih kayak gitu. Supplier A, B, C pasti kan suppliernya banyak nih. Ada dari supplier bahan baku kemasan, bahan bakunya, supplier misalnya dari warung dan seterusnya. Apa yang kita pantau? Misalnya kita pantau ketepatan waktu atau kesesuaian produk yang kita minta, itu kita evaluasi oh si supplier A saya mintanya biji kopinya yang 10% kadar airnya tapi kok yang dikirimin 20% terus ya kayak gitu dievaluasi tuh ya udahlah nggak usah di supplier A besoknya pakainya supplier B dan seterusnya kayak gitu nah ini memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan juga. Jadi kita juga minta evaluasi ke pelanggan. Kita minta nih feedback lah, feedback kecil-kecilan. Bapak, Ibu, gimana produk yang kita hasilkan? Enak enggak? Kayak gitu. Kalaupun enak, ada enggak yang harus kita apa tingkatkan untuk penjualan kami? Misalnya dari pengiriman kah?
atau misalnya dari packagingnya dan seterusnya kayak gitu. Sama mungkin kayak kalau Bapak Ibu beli di Shopee ataupun di Tokopedia kayak gitu ya. Kan itu kan pasti nanti setelah beli produk ada kirimkan feedbacknya kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian juga melakukan audit internal. Audit internal itu ya penilaian ke diri sendiri ya, kayak gitu. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata produk kita yang dihasilkan itu belum sesuai dan seterusnya, kayak gitu. Dan tinjauan manajemen maksudnya audit ini nanti kan setelah ada temuannya itu menjadi concern ke manajemen puncak. Apa sih yang harus kita bahas? Kok bisa hasil temuan auditnya seperti ini? Bagaimana kita menanggulanginya dan seterusnya seperti itu. Sehingga peningkatan maksudnya kita bisa bertingkat secara terus-menerus ya kayak gitu. Tahun ini tadi ternyata evaluasinya banyak di proses produksi, udah kita perbaiki. Jadi tahun depan jangan sampai proses produksinya lagi ini berkurang kinerjanya ya atau kualitasnya seperti itu. Kan baiknya setiap tahun ya meningkat terus. Baik dari produk yang dihasilkan, kualitasnya maupun kuantitasnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika usahanya semakin meningkat, maka nanti diinginkan adalah usahanya semakin maju, semakin meningkat. Nah, efisiensinya ketika usaha semakin maju, maka efisiensinya semakin tinggi kayak gitu kan. Contoh kan pasti ketika Bapak dan Ibu produksi pasti ada barang reject kan? Itu kan pasti ada tuh. Nah, itu bisa kita turunkan barang rejectnya. Contoh saya punya telur satunya harganya 1.000 kayak gitu. Dalam 1 bulan 100 produksinya. Dan tapi dari 100 itu produk yang reject itu 10. Berarti kan cuma kejual 9, yang bisa kejual 90. 90 kali 1.000 berarti kan 90.000 gitu kan. Nah, berarti lossnya ada 10% tuh. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan efisiensi kita turunkan loss kita kayak gitu kan. Contoh kita turunkan lossnya 5, berarti dari 100 yang loss atau yang masih nggak sesuai 5, kan ada peningkatan 5 telur itu tuh, berarti nanti harganya bisa semakin meningkat seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga jangan lupa minta kepuasan ke pelanggan ya. Pelanggan itu pengennya seperti apa, yang kurang dari kita apa, kita melakukan evaluasi terus menerus seperti itu. Nah, ini juga keuntungan menerapkan 9001 tadi ya, dapat bekerja secara lebih efisien, membuka pasar baru, mengidentifikasi harapan semua pihak ya, baik pemerintah maupun yang non pemerintah, konsumen juga ya, dan mempermudah konteks organisasi dalam apa namanya perubahan seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu. Untuk sertifikat udah saya share ya, sertifikat. Untuk file sudah kami share ke Bu Indira, nanti mungkin bisa dibantu ya Ibu ya. Iya, siap, Mas. Nanti setelah kegiatan ini selesai, akan di-share juga grup Pak Isep itu untuk Oh, oke, materi. siap, 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 siap. Ya, mungkin ya ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu. Boleh izin bertanya? Ya, silakan, silakan Ibu. Assalamualaikum Mas Gali, Pak Mugi, Mbak Indi, dan teman-teman ADP. Ingin bertanya, Malam, Mbak. bagaimana? Suara saya jelas? Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Nah, iya. Mas Gali, saya tadi yang dari Alia Hijab, Mas Gali. Ini kebetulan juga ada tim saya juga ikutan pagi ini juga di Zoom juga. Eh, kami ini seandainya kami ingin mengikuti proses supaya bisa mendapatkan sertifikasi tersebut ya Mas Gali ya. Apa yang harus kami lakukan? Data-data apa aja yang harus kami laporkan dan nya kemana? Ya, terima kasih. Jazakumullah. Ya, terima kasih Ibu Bu Naja ya, atau Bu Naja atau Bu Alia ya? Naja. Naja ya, oke, oke, Dan oke, ya. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Naja. Jadi ya tadi ya, kami kan kalau sekarang tuh temanya selalu berkolaborasi ya Pak Mugi ya. Jadi harus berkolaborasi antar instansi pemerintah. Siap. Nah,
Itu oleh karena itu nanti bisa dibantu juga Ibu dipersiapkan ya yang tadi saya sampaikan di awal. Pertama, Ibu harus siap dari legalitasnya, dari legalitas dan komitmen. Pertama, kalau legalitas berarti tadi aktenya, kalau Ibu sudah berbadan hukum sudah ada tuh akte itu. Kemudian tadi eh, pastinya NIB ya, NIB sekarang harus wajib ada. Kemudian tadi NPWP perusahaan berarti kan. Terus habis itu kalau ibu produksinya apa namanya merek ya, itu merek juga harus sudah terdaftar di Kemenkumham, Bu. Setidaknya minimal sudah terdaftar proses pendaftaran ya. Belum keluar sertifikat mereknya nggak apa-apa, yang penting sudah melakukan pendaftaran di Kemenkumham. Kemudian juga apa namanya dari profil usahanya itu ada biasanya seperti itu, visi misi dan seterusnya. Nah itu nanti kita bantu sisanya kayak dari tadi pembuatan dokumen dan seterusnya. Tapi yang pastinya kita akan minta komitmen Ibu Najia ya dalam penerapan ini. Nah, nantinya juga baiknya ada personil kunci yang ditunjuk Ibu Najia ya. Jadi kami kalau pemerintah sekarang baik dari BSN maupun dari Kemenpar itu sifatnya pendampingan. Jadi kita tuh pengennya setiap para pelaku usaha itu ngerti kayak gitu. Jadi bukan dikonsultanin tahu-tahu produk dokumen mutu jadi kayak gitu kan. Maunya pelaku usahanya itu yang ngerti sendiri sebenarnya mereka tuh butuhnya apa dan seterusnya seperti itu. Nanti baiknya ada personel kunci yang memang menjadi PIC utamanya untuk pengurusan ini seperti itu. Nah, untuk teknisan dalam penerapan standarnya ataupun masalah tadi ya, eh, untuk yang difasilitasi nanti kita kembalikan ke teman-teman dari Kemenpar seperti itu. Siapa yang mendapat fasilitasi itu dan seterusnya seperti itu ya Pak. Kayak gitu. Nah, mungkin itu Eh, Bu Naja yang bisa saya sampaikan. iya. Itu untuk legalitas dan NIB, seandainya masih perorangan, apakah bisa, Mas Galih? Nggak masalah sih Bu, nggak masalah ya. Iya, Baik NIB perorangan ataupun misalkan NIB badan hukum kayak gitu nggak masalah seperti itu. baik. Insya Allah sudah lengkap, Mas Hmm. Galih. Untuk HKI, kami juga sudah ada sertifikasi. Yang lainnya juga sudah ada. Hanya memang kami masih perorangan gitu, Mas Galih. Belum Hmm. safe. Ya, nggak nggak apa-apa Bu, sudah bagus sih seperti itu ya. Ya, mungkin itu Ibu Naja ya dari Alia Hijab. Produknya ini hijab dan mukena ya tadi ya Bu ya? Ya, betul, Mas Galih. Hijab dan Oh, mukena. oke, baik, siap, 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 siap. Oke, baik. Mas Gale, izin. Ya, monggo Pak Mugi. Tahun ini masih ada nggak slot fasilitasi ISO 901 gitu? Kalau itu biasanya nanti saya tanya dulu ke Pak Tegar sih, Ya, Pak Mugi ya. Ya, jadi gini, jadi nanti khusus ini kan Mbak Najwa kan sangat serius sekali ya. Nanti saya akan lapor ke pimpinan, misalnya kita adakan apa semacam pendampingan katakanlah ke sana untuk melihat, tapi kita pakai zoom dulu gitu lah. Paling tidak itu persiapan untuk next tahun depannya gitu loh. Dari sekarang ya. sudah kita coba kita apa periksa dokumen apa segala apa gitu. Nanti teman-teman yang lain juga gitu loh. Tapi Boleh Pak, program boleh yang Pak. untuk fasilitasi masih ada Mas ya? Ya, kalau itu masih ada Pak, masih ada. Di kami masih ada program fasilitasi ke setiap pelaku usaha ya. Nanti bisa Nah, kita mulai susun dari awal tahun Pak. Jadi lebih enak ya nih, justru timelinenya kan itu. masih panjang ya. Iya. Kalau Baik. boleh usul, misalnya Najwa ini kita masukkan dulu. Kalau nanti perlu apa dari Zoom akhir ambil aja akhir September lah. Kita ke tempat Najwa untuk ngecek gini-gini dan tidak menutup kemungkinan yang lain-lain yang mempunyai potensi dan karena juga ini apa memerlukan keseriusan dan ketelitian karena kalau Najwa ini kan sudah sepintas sudah hampir mempunyai semua ya. Tinggal apa yang kekurangannya. Ini kalau boleh menjadikan pilot project dalam artian juga merupakan salah satu apa ya keberlanjutan program WISEP kami gitu loh. Dan satu lagi nanti Bapak Ibu ya kalau izin nanti katalog Bapak Ibu akan kami sampaikan ke pihak BSN untuk bisa dikurasi Mas Galih ya tahun depan tuh kalau boleh 10 lah ISO maupun HCCP yang bisa difasilitasi sehingga kami bisa membantu nanti mengenai perjadian atau auditornya seperti tahun-tahun kemarin itu. Tapi dari teman-teman yang ingin ya mendapatkan legalitas dimaksud gitu. Oke Pak, siap. Nanti saya
atau izin Bapak Ibu ada yang sudah paling tidak sudah mempunyai atau sudah siap dengan persyaratan seperti Mas Gali sehingga nanti kita bentuk tim kecil grup Zoom gitu loh untuk mendalamin gitu loh. Ini kan mumpung masih ada ya sisa anggaran misalnya terjadi lah kita untuk melihat sejauh mana kesiapan teman-teman kalau memang teman-teman serius gitu ya. Gimana Mbak Najwa? Masya Allah, Pak. Niki jazakumullah, terima kasih. Nanti kalau bisa bersama dengan teman-teman yang lain yang sudah siap grupnya, ayo nanti kita bikin grup kecil bareng-bareng. Boleh Jazakumullah. Mbak Najwa sebagai PIC-nya biar nanti kami misalnya siapa yang sudah kondisi seperti Mbak punya Mbak Najwa dan pengen mendapatkan itu, barangkali kita membentuk tim kecil, terus kita Zoom serius untuk mempersiapkan. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Deputi dan Pak Direktur, insya Allah kalau kita masih eksis, tahun depan kita akan coba fasilitasi. Dan saya minta teman-teman, kita akan masukkan salah satu nominasi di BSN untuk bisa mendapatkan fasilitasi yang dimaksud Mbak Najwa. Siap Pak Mugi. Teman-teman, yuk nanti kita japri-japrian ya, kita bikin grup kecil. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kok seperti banyak persyaratan, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan, cuma belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga nanti coba dibuat seperti apa lah, makanya kita kalau serius nanti kita akan tidak hanya sekarang tidak hanya saat ini aja, tapi ini awal kita untuk tahun ke depan itu loh. Sehingga tahun ke depan itu sudah tinggal eksekusinya aja gitu loh. Karena memang terus membutuhkan beberapa bulan untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan perlu dicek lagi gitu loh. Siap Pak. Niki, ini nanti di-share yang untuk materi tadi ya Mas Galih. Kita share ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti nomor handphone Mas Galih ya. Kita juga boleh Pak. Teman-teman untuk bisa langsung aja kontak-kontak Mas Galih mempersiapkan lah. Nanti kalau sudah katakanlah sudah siap dan perlu ada semacam kayak pertemuan Zoom gini, kita akan fasilitasi lagi. Ya, siap Pak. Dari saya itu Mas Galih ya. Terima kasih Mas Galih dan Mbak Najwa. Jazakumullah. Sama Pak. Ya, izin saya juga sudah share nomor saya ya Bapak Ibu ya di grup chat. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan 9001 dan seterusnya tadi, nggak bisa by WA ya Bapak Ibu ya. Lanjut mungkin pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Fitriana ya. Silakan Ibu Fitriana. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Iya Mas, itu nanti saya tadi kelewatan nomornya jenengan, nanti bisa dimasukkan di ini di slide tulisan slide-nya. Ya, nanti saya masukkan lagi ya. Terus untuk prosesnya itu nanti gimana ya Mas? Maksudnya nanti awal-awal kan nanti ini akan dibikinkan grup kecil. Setelah itu nanti apakah prosesnya itu nanti tindak lanjutnya itu akan evaluasi seperti itu berapa bulan kayak gitu. Kalau dari kami sih sudah dapat sertifikasi Vikan ya, legalitas kayu ya, tinggal yang ini ISO belum sama BSN ini belum. Jadi kami juga sering sekali ini untuk menuju sertifikasi ini gitu Mas. Oke. Halo? Ini Ibu produksinya ini kayu apa ya Bu ya? Itu kita produksi alat musik Mas, tapi kayu, bahannya kayu. Oke. Berarti punya sertifikat SFLK ya Bu ya? Iya, sudah punya saya SFLK. Oke, baik ya, siap. Ya Bu. Jadi nanti yang tadi disampaikan sama Pak Mugi dan teman-teman, nanti kita buatkan grup kecil dan nanti dilakukan kurasi juga ya Ibu ya. Jadi yang kita lihat gap UMKM yang memang paling sedikit atau paling mendekati dengan standar, kita akan dampingi untuk yang diutamakan seperti itu. Kemudian nanti untuk pendampingannya itu kita dampingi dalam penerapan 9001-nya, Zoom awal ya, pembuatan dokumennya juga seperti itu Bu. Iya. Karena memang gimana Bu? Ya, nanti berarti ini nanti saya
untuk grupnya ini langsung sudah di grup atau saya mendaftar dulu atau gimana ya Mas ya? Iya, nanti teknisnya kita coba kita diskusikan dulu dengan teman-teman Kemenkop ya Bu ya. Kemenkop dari Kemenpar ya Bu ya. Oh ya, berarti Iya. secara garis besar nanti untuk prosesnya seperti ketika saya sertifikasi SVLK itu ya, berarti didatangi kayak gitu, nanti dicek seperti itu Iya, iya betul untuk betul 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 betul. apa ya, Betul, pasti kurang untuk lebih sama Bu. P3K-nya dan Betul. sebagainya. Berarti Betul. saya kan gitu. Betul, betul. Jadi kan pas waktu Ibu sertifikasi SFLK itu kan ada prosesnya ya Bu ya. Nah, pembuatan Iya, dokumennya dan ya seterusnya. cukup Nah, itu kurang panjang lebih sama. prosesnya. Betul, betul. Heeh. Baik, baik. Baik, itu aja dulu Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Fitriana ya. Iya. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Coba yang dari kuliner, apakah ada yang sudah seperti Solubit tadi, Bu Fiana tadi disampaikan mengenai HACCP? Kalau nggak salah rumah tempe itu sudah mempunyai ya? Rumah tempenya sudah deh Pak. Oh sudah. Brebes Mili sudah? Kalau nggak salah Brebes Mili malah jadi binaan BSN juga ya? Iya ya, Tahun ini. kayaknya Pak. Coba nanti saya cek dulu di database kami ya Pak ya, karena nggak Oh, hafal juga. Malu, Boketo. Ya. ayo monggo yang Pak, lain. Ya. izin dari Petera ada kayak ada beberapa persyaratan sudah, tapi ada satu persyaratan yang belum saya lengkapi. Setidaknya kalau saya mau ikutan, saya bisa melengkapi dulu, Pak. Boleh tidak? Ibu ini dari Rumah Dalam Kudus ya, yang Ibu Nur ya? Oh, bukan sih, kita Antreni dari Peterak Solusi UPP Purwakarta. Oh, oke, produknya tadi apa ya Bu ya? Mohon maaf Bu Rita. Produk saya itu ada molen mini kering, piscok mini kering, tapi saya juga mengolah hasil limbah seperti ini Pak, minyak dari limbah daun cengkeh sama daun pala. Oke, oke, oke. Nah, nanti bisa, ya. Jadi kan prinsipnya tadi ada persyaratannya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu belum melengkapi nggak apa-apa. Nanti sembari paralel aja Bu. Maksudnya Ibu juga mulai mendaftarkan. Misalkan mungkin yang belum lengkap itu merek, itu Ibu mulai mengurus nih dari sekarang seperti itu. Karena kan memang tadi kita rencanakan mulai di tahun depan ya, mulai awal tahun supaya eh, jadwal pendampingannya itu lebih panjang seperti itu. Karena kalau sudah di akhir tahun kan sudah mulai padat nih gitu ya. Nanti jadi lebih enak dalam pendampingannya seperti itu Bapak Ibu. Gak apa-apa Bu, nanti kita sembari menunggu Ibu ya berarti ya kalau misalnya Ibu memang belum melengkapi, dilengkapi terlebih dahulu seperti itu. Tapi saya baru PT persorangan ya Pak, Pak. Nggak masalah Bu. Mau PT persorangan, mau CV, koperasi, NIB pribadi misalnya kayak gitu nggak masalah. Yang penting sesuai dengan persyaratan ya. Kalau misalkan Ibu produknya tadi makanan, mau mini, ya mungkin berarti tadi dari tempat produksinya harus sesuai dengan Permenperin 75. Permenperin 75 isinya apa sih? Ya tadi dia ngatur ada 18 aspek. Ada aspek terkait dari lokasi. Lokasinya nggak boleh di tempat pembuangan akhir, nggak boleh banjir. Misalnya untuk tempat bangunannya harus yang kuat, tahan lama ya. Berarti nggak boleh kayu tuh kayak gitu. Dan mudah dibersihkan, berarti bangunannya juga mudah dibersihkan. Sirkulasi udaranya bagus. Terus pas di tempat proses produksi tidak adanya toilet yang menghadap langsung ke tempat produksi kayak gitu. Hal-hal seperti itu Bu, kalau misalkan memang kalau di produk pangan lebih detail ya. Nanti coba saya kirimkan juga contoh checklist apa namanya dari Permenparin 75 itu. Jadi Ibu di rumah nanti bisa sambil dicek juga sudah sesuai belum nih tempat produksi saya. Mana ya? Coba ini bukan ya? Oh iya, nih. Ini saya kirimkan di chat ya. Nanti Ibu bisa dibaca dan dilihat dari lampiran gap analisisnya sudah sesuai atau belum kayak gitu. Nanti itu bisa menjadi faktor penilaian utamanya. Karena kan selain dari
komitmen owner nih, pasti apa namanya dari sarana dan prasarana juga harus mendukung kayak gitu. Ya, Pak. Kalau misalnya saya lebih mau ke Ke HACCP mungkin ya Bu, kalau misalnya produk makanan ya. itu bukan produk makanan, Pak. Nanti si minyaknya itu lebih bisa dijual ke kayak misalnya buat lilin aromaterapi atau minyak buat urut seperti itu. Jadi saya lebih tertarik untuk yang ikut itu adalah minyak dari olahan limbah ini, Pak. Oh, bisa juga. Itu nanti disesuaikan juga Bu, berarti yang untuk produknya ya, produk utamanya yang mau Ibu standarkan tadi minyak urutnya dan seterusnya kayak gitu. Bisa itu nanti kita mulai susun ya kayak gitu ya. Ya, ya terima kasih Pak buat waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita cukupkan kali ya. Oke Mas Galih, ini kan semakin saya sampaikan ini kan awal Mas Galih ya. Barangkali juga Mas Galih ada kesibukan yang lain. Kita cukup sekiankan dulu ya. Sekali lagi nanti Mbak Najwa bisa dikoordinir yang niat serius untuk bisa coba kita kolaborasi dengan BSN untuk mendapatkan legalitas baik ISO maupun ACCP. Dan Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir, minggu depan kita sosialisasi mengenai ACCP untuk makanan. Nah ini tolong bisa ikut lagi. Siapa tahu produk Bapak Ibu masuk yang notabene menjadi katakanlah masuk kriteria dari BSN dan nanti insya Allah tahun depan kita bisa fasilitasi gitu loh. Karena apa? ACCP kan cukup mahal Bapak Ibu, 60 juta. Lah ini daripada 60 juta mendingan buat nambah modal. Ya kan? Nah makanya besok minggu depan bisa ikut lagi. Kita dengarkan dari BSN untuk melihat sejauh mana persyaratan apa-apa yang dipenuhi sehingga Bapak Ibu mendapatkan ACCP. Ada sebelum kita tutup ada tambahan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada sekali lagi saya mohon ke Mbak Najwa ya, ini sudah ada 3 orang yang kelihatannya sangat serius sekali dan 2 orang yang sudah pernah mengikuti sertifikasi sehingga tidak dari nol, tinggal melanjutkan saja. Dan terima kasih Mas Galih atas ilmunya. Karena apa? Salah satu amal yang tidak putus adalah ilmu yang kita salurkan, Mas. Ilmu yang berguna. Ini punya Mas Galih ini ilmu berguna, Mas. Dia akan menghasilkan ganjaran selama para pelaku usaha yang ada ini terus berlanjut, Mas. Jadi insya Allah, Mas, kita berbuat terbaik aja. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan mengenai CCP. Dan insya Allah kalau memang ada pelatihan-pelatihan atau sosialisasi seperti gini Mas Galih ya, dari BSN nanti bisa di-share kami sehingga teman-teman kami ini bisa mengikuti Mas. Ini terus terang juga masalah informasi-informasi pusat ke daerah ini memang agak menjadi salah satu kendala sehingga teman-teman masih perlu adanya sosialisasi terkait regulasi kita. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan kita tutup. Dan saya mohon maaf, kiranya ada tutur kata, baik dari saya maupun dari tim kami dalam melakukan sosialisasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan tetap semangat. Insya Allah yang penting kita ikhtiar, sanitasi Allah akan bantu dan lancarkan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita tutup sosialisasi ini dan saya mohon minggu depan untuk tetap berpartisipasi dalam sosialisasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Galih, makasih Bapak Ibu, mohon izin. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah, sehat-sehat Pak. Ya, sehat terus Pak Mugi. Terima kasih dari Kak Nuraini. Izin tadi saya WA pribadi Kak Nuraini udah. Mas Ervando ini udah di mana nih Mas? Udah di Jeddah? Masya Allah.